Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Ayyuhal hadirun as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang datang satu kali dalam satu tahun. Untuk menunggunya perlu 11 bulan berikutnya. Sehingga pada Ramadan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena belum tentu kita akan mengalami Ramadan tahun yang akan datang. Sisa Ramadan ke depan adalah 10 terakhir, dan itu merupakan sisa hari-hari Ramadan yang di dalamnya Rasulullah SAW sangat memperhatikan untuk beribadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Taharraw lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Carilah dengan seksama Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar nilainya itu sebagaimana kita ketahui adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam surat Al-Qadr Allah menyampaikan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan atau Lailatul Qadar khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih 82 tahun, atau bisa sampai 84 tahun. Sementara usia manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, ada dalam kisaran 62 atau 63 tahun. Artinya bahwa usia yang sangat terbatas ini, bagaimana kita menyamai umat-umat terdahulu yang diberikan oleh Allah usia yang panjang. Ada yang 100, 200, atau bahkan lebih dari itu. Sementara umat Nabi Muhammad SAW dengan usia yang pendek ini dibanding usia umat terdahulu, bagaimana bisa menyamai amal-amal yang diperoleh oleh umat-umat terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memahami apa yang dipikirkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga anugerah Lailatul Qadar diberikan untuk umat Islam yang kalau beribadah di dalamnya maka itu khairun, tidak hanya menyamai tapi lebih baik daripada ibadah 84 tahun lamanya. Sayang kalau kita ketika ada di depan mata Lailatul Qadar sementara kita santai, tidak memaksimalkan. Rasulullah SAW saja yang itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang, juga sudah dijamin masuk surga dan menjadi manusia yang paling baik di muka bumi. Itu beliau ketika 10 terakhir bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya, ayqadha ahlahu wasyadda izarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Untuk sholat,
untuk zikir, untuk mengisi malam-malam terakhir bulan Ramadan, taqarruban ilallah, beribadah kepada Allah. Dan rahasia Lailatul Qadar disembunyikan pada malam-malam khusus. Seandainya diberitahukan oleh Allah pada malam 21 misalnya, tentu orang akan fokus ke malam 21, tidak ke malam-malam yang lain. Kalau diberitahukan ke malam 20, ke malam 23 misalnya, akan fokus ke malam itu, tidak ke malam-malam yang lain. Tapi dirahasiakan keberadaannya, menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan yang semuanya ada kemungkinan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Nah, ada kata kuncinya di sini. Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, telitilah, fokuslah 10 terakhir bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan itu di 10 terakhir tidak banyak yang istiqomah dalam ibadah. Masjid sudah semakin maju sofnya, sementara jamaahnya lebih disibukkan dengan belanja, dengan membuat kue di siang hari, sehingga malamnya capek, lelah dan tidur. Mereka sudah tidak lagi tertarik dengan sholat tarawih, jangankan yang 23 atau 20 tambah 3 rakaat, dengan yang 8 rakaat saja sudah ogah-ogahan. Maka disinilah pentingnya kita tumbuhkan semangat Lailatul Qadar. Bagaimana cara mendapatkannya? Tentu mudah bagi siapapun yang menginginkannya. Tapi ini dirasa sulit bagi setiap orang yang tidak mengimaninya, bahkan tidak merasakan getarannya sama sekali. Dan Lailatul Qadar magnetnya sangat besar di 10 terakhir bulan Ramadan. Pertama, cara mendapatkannya dengan perbanyak kita sholat malam, isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, ya, atau nanti malamnya ditambah dengan sholat tahajud, sholat hajat dan seterusnya. Itu bagian dari cara mendapatkan Lailatul Qadar. Berikutnya dengan rajin membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Perbanyak sedekah dan membahagiakan orang lain. Begitu pula di malam-malam itu kita perbanyak berdoa kepada Allah, karena doa-doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang oleh Rasulullah didawamkan atau dibacakan terus-menerus dalam malam-malam Lailatul Qadar ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku ya Allah. Afuwun itu Maha Pemaaf. Kalau Allah sudah memaafkan, maka sudah tidak ada dosa lagi. Sudah tidak ada segala hal-hal yang membuat kita terhalang atas terkabulkannya doa. Karena kita sudah bertobat, sudah minta maaf, dan Allah Maha Pemaaf. Maka jangan sampai lewat kesempatan ini. Kalau kita sedekah pas Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita sholat pas Lailatul Qadar, lebih baik sholat kita dibanding 1000 bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kita sayangkan atau kita takutkan adalah pas Lailatul Qadar, malaikat mencari mana ini, ternyata tidak ada. Kalau itu yang terjadi, kita bukan mencari Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar keder untuk mencari kita, tidak ditemukan kita di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita mudah-mudahan Allahumma adrikna Lailatul Qadar, semoga kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, dan kita di bulan Ramadan ini keluar dengan kelulusan yang yudisiumnya istimewa, atau minimal
kita keluar dari Ramadan dengan diampuni dosa-dosa kita, dibersihkan dosa-dosa kita, dan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan rizki kita yang halal dan barokah, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.